Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Rasta Ksatria. Oh, dan kisahnya juga kisah Bang Jali ya. Wah, ini kisah Bang Jali sudah masuk ke episode 3 berarti teman-temannya sudah 3 kali di sini diupload dan makin keren aja nih kisah Bang Jali dengan logat Betawinya yang khas yang pastinya akan menghibur teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang sudah lama bergabung atau yang baru bergabung ya, dan lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti pada udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja menuju Jakarta. Santet di hari pernikahan. Kisah Bang Jali. Setelah kejadian di warung nasi uduk Pos Salma, hubungan Bang Jali dan Salma semakin erat. Jali seperti menemukan kehidupannya lagi setelah istrinya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Orang-orang terdekat Bang Jali juga ikut bahagia, termasuk Bang Samsudin alias Bang Sem dan juga kedua orang tua Bang Jali. Setelah merasa mantap, Bang Jali pun mengajak Salma ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kepada Babe Rouf dan juga Nya Oda selaku orang tua Jali dalam rangka perkenalan dan meminta restu agar hubungan mereka berdua langgeng sampai ke jenjang pernikahan. Orang tua Bang Jali sangat bahagia karena Babe Rouf dan juga Nya Oda tahu Salma adalah wanita yang baik karena memang mereka masih tinggal satu kampung. Tapi di antara kebahagiaan itu ada satu masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Ya, anak laki-laki Bang Jali satu-satunya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya akan menikah lagi. Toing, panggilan kesayangan Bang Jali pada anaknya. Anak itu merasa kecewa kala mendengar ayahnya akan menikah lagi. Toing bahkan sampai melakukan aksi mogok makan dan hal ini sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Toing yang dirawat oleh kakek dan neneknya semenjak ditinggal ibunya berpulang benar-benar serius dalam ancamannya untuk melakukan aksi mogok makan hingga membuat Babe Rouf dan juga Nya Oda kebingungan. Siang itu, dengan langkah tergesa-gesa, Bang Jali berjalan menuju ke rumah orang tuanya begitu ia dikabarkan tentang Toing yang sudah 3 hari ini melakukan aksi mogok makan. Assalamualaikum, salam Bang Jali ketika sudah tiba di kediaman orang tuanya. Waalaikumsalam, saut Babe Rouf dan Nya Oda dari dalam rumah. Jali masuk dan langsung mencium tangan kedua orang tuanya. Sehat deh, Nya. Si Toing di mana dia, Nya? Ujar Bang Jali setelah duduk di kursi ruang tamu. Alhamdulillah sehat. Si Toing jam segini sekolah dia, jawabnya Oda sambil melangkah menuju dapur berniat untuk membuatkan kopi bagi Bang Jali. Lah, dia sekolah. Emangnya masih kuat di sekolah? Kapan katanya udah 3 hari mogok makan, saut Jali bingung. Anak lu mogok makannya lain, Jali. Dia kagak mau makan kecuali nasi padang pakai rendang sama tunjang, jawab Babe Rouf santai sambil menghisap rokok kreteknya. Lah, mogok makan model apaan begitu? Ada-ada aja deh si Toing, ujar Jali terkejut. Ya begitu deh lagunya anak lu. Nah, kemarin mah beli nasi padang yang serba ceban, kagak dicolek-colek acan sampai sore. Dia pokoknya maunya nasi padangnya yang warung gede noh, yang ada di depan jalan raya. Bener-bener dah tuh anak lu, ujar Nya Oda sambil meletakkan segelas kopi panas di hadapan Jali. Elah, setahun aja si Toing begini. Alamat kejual atau pintu kontrakan Babe, gerutu Jali sambil meraih gelas kopi yang masih mengepulkan asap. Jali, Babe mah kagak sayang sama duit kalau bakal cucu mah. Tapi yang Babe pikirin pan kesehatan si Toing. Lah kalau saban hari dia makan begituan, lebih bisa kolesterol lama-lama tuh bocah, saut Babe Rouf.
Aduh, bingung saya mah sama si Toing. Lah si Salma cakep, mana baik. Lah ngapa dia jadi kagak demen sama yang begitu? Ujar Jali sambil mulutnya menyeringai, menahan panas di bibir karena nekat menyeruput kopi panas buatannya Oda yang masih mengepulkan asap. Jali, untuk anak masih labil. Dia masih belum move on dari abismanya meninggal. Lu jadi orang tua kudu peka. Lu kagak bisa main nyodorin begitu aja calon emak baru bakal si Toing. Ujar Babe Roub menasehati sambil ngilu melihat bibir Jali yang kepanasan. Idih, Babe lagu-laguan segala pakai tahu istilah move on, jawab Jali kesal. Lah, gua gini-gini juga masih gaul. Emang lu kuper, sentak Babe Roub. Pokoknya gua kagak mau tahu. Lu kudu rayu si Toing biar dia makannya normal lagi kayak anak-anak yang lain. Biasanya juga diceplokin telur sama neneknya makanya nambah 2 piring, perintah Babe Roub. Ya dah, nanti pelan-pelan saya kasih pengertian sama si Toing. Yaudah Benyak, Jali mau ke rumah Samsudin dulu, ada perlu. Saudaranya Pan katanya mau nikah bentar lagi, ujar Jali lalu bergegas menghabiskan kopinya. Yulia, anak si Mardan yang biduan dangdut itu Pan, tanya Babe Roub antusias. Lah si abang kalau biduan aja apal banget romannya, sautnya udah ketus. Lah masa iya lu kagak kenal sama Yulia? Itu anak si Mardan, jawab Babe Roub ngeles. Idi malah pada berantem ini aki-aki sama nenek-nenek. Dah Jali pamit dulu, ujar Jali lalu mencium tangan Babe dan Nyanya. Memang kabar tentang pernikahan Yulia dan Romi menyebar seperti petir di siang bolong. Semua orang di kampung membicarakannya. Yulia, kembang desa yang selama ini dikenal karena kecantikan dan suara merdunya sebagai biduan, akhirnya akan menikah dengan Romi, lelaki anak orang kaya dari kampung sebelah. Kabar itu membuat banyak orang kaget sekaligus penasaran. Siang itu, Samsudin sedang duduk-duduk di teras rumah, menghisap rokok kretek sambil memandangi ayam-ayam yang berlarian di pekarangan. Bang, si Yulia itu denger-denger bentar lagi mau dilamar sama si Romi dari kampung sebelah, kata Leha sambil menggantung cucian di jemuran. Si Romi? Yang Romi babanya punya material yang rumahnya gede itu? Samsudin langsung duduk tegak. Ya siapa lagi? Si Romi itu yang masih muda udah punya mobil. Leha melirik Samsudin tajam seolah menuntut barang yang sama dari suaminya. Oh, ya cocok. Yulianya pencantik, Rominya anak orang kaya. Ya pas banget, saut Samsudin gantian melirik sinis ke arah Leha yang tiba-tiba saja memeras cucian dengan tenaga ekstra. Samsudin menelan ludah dengan kasar sambil membayangkan kalau cucian itu adalah lehernya. Assalamualaikum, terdengar suara Jali yang baru saja tiba di rumah Samsudin. Waalaikumsalam, jawab Samsudin lalu mempersilahkan Jali duduk. Lah, kusut amat muka Luli. Ada apaan emangnya? Tanya Samsudin sambil menatap wajah sahabatnya yang terlihat kusut. Si Toing anak gue Sem, bener-bener ada Sem, lagi ngambek dia sama gue, pakai segala mogok makan lagi, jawab Jali sambil menyandarkan tubuhnya di kursi kayu. Ngambek ngapa dia emangnya? Tanya Samsudin penasaran. Kemarenan gue kan ngajak si Salma ke rumah babe gue. Lah niatnya gue mau kenalin ke babe sama nyak gue, sekalian mau ngasih tahu kalau gue sama Salma mau serius. Nah kagak taunya si Toing denger. Gue ngambek, katanya dia ogah punya materi, langsung aja dia keluar rumah, kagak mau salaman sama si Salma. Bener-bener ada tuh anak, jelas Jali panjang lebar. Ya namanya juga bocah Jali, nanti lama-lama dia juga ngerti, jawab Samsudin santai. Kasian dah gue sama si Salma, sedih banget dia pas ngeliat kelakuan si Toing. Mana pas mau pulang sendala hilang sebelah lagi. Gue mah paham banget, pasti kelakuan tuh bocah dah itu mah, gerutu Jali. Lah, kok lu bisa nuduh anak lu yang ngumpetin sendala si Salma? Tanya Samsudin penasaran. Gue bukannya sembarang nuduh Samsudin. Pas gue habis nganter Salma pulang, gue balik lagi tuh ke rumah baba gue. Dan niatnya gue mau ngomong baik-baik sama si Toing. Gue lihat babe gue lagi nyogrokin sendal pakai gala di atas genteng. Bener-bener dah si Toing, jawab Jali sambil geleng-geleng kepala. Buah jatuh kagak jauh dari pohonnya Jali. Lah mirip banget sama lu dulu. Ingat kagak lu pernah ngelemparin sendalnya Haji Juki ke atas genteng musola, gegara dia jadi imam Isa, bacanya panjang banget, saut Samsudin mengingat masa kecil mereka.
Lah iya itu dulu. Lah habisan gua kesel banget. Udah tahu di kampung sebelah ada layar tancap, ya sengaja. Dia sengaja banget bacaannya dipanjang-panjangin. Lu juga menglen depan banget ngelihat gua ngelemparin sendal lilinya Haji Juki ke atas genteng, jawab Jali sambil nyengir. Besok paginya gua kasihan banget lihat Haji Juki dah. Dia nyogrogin sendalnya di genteng pakai gala. Ujar Samsudin disambut tawa Jali. Di malam harinya, di pos ronda, kabar tentang Yulia dan Romi menjadi bahan obrolan utama. Para lelaki berkumpul sambil menyeruput kopi panas. Si Yulia akhirnya dilamar juga sama si Romi. Katanya sih rombongan lamaran bakal datang minggu depan, ucap Rangga yang juga merupakan kerabat Samsudin dan Yulia. Irfan, pemuda kampung yang malam itu ikut nongkrong, hanya mendengus kesal. Ya gimana lagi, si Romi punya segalanya, tapi tetap aja gue kagak habis pikir, ngapa justru orang kampung sebelah yang dapetin kembang desa kita. Irfan, jangan ngaco dah lo. Emangnya ada orang kampung kita yang sekaya si Romi? Rangga terkekeh. Irfan ikut tertawa, tapi nada bicaranya menyiratkan rasa jengkel. Dia tersadar tak ada lelaki di kampung ini yang bisa menandingi Romi, baik dari sisi rupa maupun harta. Sementara itu, di rumah Yulia, suasana mulai berubah. Para ibu-ibu yang biasanya suka ngerumpi di warung kini lebih sering mengintai ke rumahnya seolah ingin memastikan apakah berita itu benar adanya. Bahkan, beberapa dari mereka sengaja datang dengan alasan meminjam alat masak hanya untuk mengorek informasi. Selamat ya Bu, akhirnya Yulia nikah juga. Romi itu ganteng orangnya, mana mapan. Emang jodoh gak kemana ya, ucap Bu Sumarni, salah satu tetangga dekat sambil tersenyum lebar. Ibunda Yulia hanya membalas dengan anggukan kecil. Wajahnya tetap tenang walau sudah hatinya dipenuhi rasa bangga. Yulia sendiri yang selama ini dikenal ramah dan mudah bergaul, jadi lebih sering berdiam diri di rumah. Setiap kali ia melangkah keluar, pandangan semua orang tertuju padanya. Beberapa lelaki kampung yang biasanya bercanda dengannya kini hanya bisa tersenyum canggung. Wah, bentar lagi jadi nyonya besar nih. Jangan lupa sama kita nanti yuk, goda sang penjaga warung. Yulia hanya tersenyum tipis. Ia enggan menanggapi. Di dalam hatinya ia sedikit merasa terbebani dengan perhatian yang tiba-tiba ini. Romi memang bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki beberapa usaha yang selalu menghasilkan keuntungan melimpah, sebuah rumah besar dengan halaman luas, serta kendaraan pribadi mewah yang hanya dimiliki segelintir orang di kampung itu. Bu, pastikan semua siap sebelum hari lamaran ya. Romi nggak mau keluarga Yulia merasa kurang dihargai nantinya, kata Romi kepada ibunya saat mereka berbincang di ruang tamu. Tenang aja Rom, kamu ini beruntung banget dah ngedapetin Yulia. Orangnya cantik, sopan, dan pasti suaranya bagus. Ibu yakin dia bakal jadi istri yang baik buat kamu, jawab ibunya sambil memeriksa daftar belanjaan. Meski sebagian besar warga menyambut kabar itu dengan sukacita, ada juga beberapa yang berbisik-bisik di belakang. Beberapa pemuda kampung yang pernah mencoba mendekati Yulia merasa patah hati. Dasar si Romi, kalau aja dia kagak kaya, mana bisa dia dapetin Yulia, celetuk seorang pemuda di warung kopi. Lah, tapi kan Romi kagak cuma kaya, dia juga baik orangnya, ganteng lagi. Siapa yang kagak mau cewek sama dia, saut temannya. Percakapan itu berakhir dengan keluhan panjang, tanda bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan itu. Kampung itu terus saja heboh selama beberapa hari. Bahkan anak-anak kecil ikut membicarakan pernikahan Yulia seolah mereka tahu betul urusan orang dewasa. Hingga akhirnya surat undangan pun datang. Pernikahan Romi dan Yulia akan segera digelar. Pagi itu, rumah Yulia sudah penuh dengan orang-orang yang sibuk bergotong royong. Ibu-ibu sudah menghadapi baskom berisikan bumbu-bumbu dapur, sayur, dan daging yang akan diolah untuk pesta besar besok. Di sudut dapur yang terbuka, beberapa perempuan memotong daun pisang untuk alas nasi, sementara yang lain meracik sambal dicobek besar. Aroma bawang merah, cabai, dan santan memenuhi udara, bercampur dengan suara riuh tawa dan juga obrolan.
Di halaman depan, para lelaki bergotong royong memasang tenda besar untuk pernikahan, beberapa memanjat tangga untuk mengikat kain dekorasi, sementara yang lain memasang lampu-lampu hias. Samsudin dan Jali termasuk di antara mereka. Mereka berdua sibuk mengangkat kayu dan mengikat tali. Hanya saja ada sesuatu yang berbeda dengan Jali. "Li, ini tali udah kencang belum? Jangan sampai rubuh nanti kena angin," ujar Samsudin sambil memeriksa simpulan tali di salah satu sudut tenda. Jali mengangguk pelan tanpa menoleh. Biasanya dia akan membalas dengan komentar atau gurauan yang membuat Samsudin tertawa, tetapi pagi itu Jali terlihat lebih pendiam. Gerak-geriknya lambat, seolah-olah pikirannya melayang tak kemana. Li, lu ngapa sih? Sakit?" tanya Samsudin sambil menyeka keringat di dahinya. "Agak, emang capek aja kali," jawab Jali singkat, wajahnya datar, tanpa senyum seperti biasanya. Samsudin mengernyit. Biasanya Jalilah yang paling bersemangat, apalagi dalam acara-acara seperti ini yang penuh dengan canda tawa dan gurauan. Tapi hari itu Jali terlihat berbeda. Sementara itu, di dekat dapur, suara obrolan ibu-ibu semakin ramai. Mereka membicarakan segala macam hal, dari resep masakan hingga kabar tentang pernikahan Yulia. "Kasihan juga ya si Irfan ya," ujar salah seorang perempuan dengan nada pelan, hampir berbisik. "Kasihan? Kasihan ngapa emangnya?" saut yang lain. "Itu emang pada kaget tahu apa? Katanya kan dulu dia sempat suka sama Yulia. Tapi ya siapa yang bisa ngalahin si Romi?" Obrolan itu terhenti ketika ibunda Yulia keluar dengan membawakan nampan berisikan gelas teh manis untuk para lelaki di halaman. Jali yang sedang mengikat tali tenda itu tiba-tiba saja berhenti sejenak saat melihat Yulia. Wajahnya terlihat menegang, tapi ia segera kembali fokus pada pekerjaannya, seolah tak ingin ada yang memperhatikan. Ketika matahari mulai meninggi, pekerjaan memasang tenda hampir selesai. Samsudin menghampiri Jali yang sedang duduk di bawah pohon, menyeka keringat dengan handuk kecil. Jali, lu serius lu? Kagak ada apa-apa." Samsudin lalu duduk di sebelahnya. Jali menghela nafas panjang. "Ya udahlah kalau lu nggak mau cerita. Yang penting kita kudu bantu nih acara sampai sukses. Yang lain urusan nanti dah," ujar Samsudin. Jali mengangguk pelan, lalu ia bangkit berdiri untuk melanjutkan pekerjaannya. Akan tetapi di wajahnya terlihat jelas jika ada sesuatu yang dia sembunyikan. Di malam harinya, rumah Yulia terlihat lebih hidup dari biasanya. Lampu-lampu yang dipasang di sepanjang halaman depan memancarkan cahaya terang ke segala arah. Para tetangga juga sudah berdatangan untuk mengikuti pengajian yang diadakan sebagai bagian dari tradisi menjelang pernikahan. Di ruang tengah rumah Yulia, seorang ustadz duduk di tengah lingkaran, memimpin pengajian. Surah bacaan Al-Quran menggema hingga keluar, memberikan nuansa sakral yang membuat malam terasa lebih syahdu. Jali dan Samsudin duduk di sudut halaman, sedikit menjauh dari kerumunan. Mereka sudah seharian ini sibuk membantu dan kini duduk untuk sekedar meluruskan kaki. Jali masih saja terlihat diam, pandangannya kosong, menatap lampu-lampu yang berayun pelan ditiup angin malam. Samsudin yang duduk di sebelahnya menyadari bahwa temannya itu kini semakin aneh. "Ngapain sih lu kagak ikut masuk?" Samsudin menepuk bahu Jali pelan. "Gak usah, di mari aja," jawab Jali singkat. Suaranya terdengar berat, seperti sedang memikirkan sesuatu. Jali, lu sebenarnya lagi ngapa sih? Dari tadi kayak ada yang dipikirin aja. Dari siang gue perhatiin aja lu beda banget." Samsudin bertanya dengan nada penasaran. Jali menghela nafas panjang. Dia menatap Samsudin sejenak, lalu berkata pelan, hampir berbisik. "Sam, gue agak tahu ngapa ya, tapi perasaan gue agak enak dari tadi siang. Ada yang aneh aja gitu. Gue takut kejadian sesuatu," ujarnya. Matanya menatap kosong ke arah tanah. "Itu perasaan lo aja kali. Ya namanya juga lagi ada acara besar begini, Haliu. Ya wajar aja kalau lo sampai kepikiran. Ya, jangan dibawa serius." Samsudin mencoba menenangkan. Tapi Jali di sini bergeleng pelan. "Beda Sam, asli beda banget perasaan gue.
Kayak kagak enak banget ini. Ah, lu hati-hati aja ya. Mudah-mudahan sih cuma perasaan gua doang. Samsudin terdiam meskipun pada awalnya dia menganggap jika Jali terlalu sensitif, ada nada serius dalam ucapan temannya itu yang membuatnya berpikir ulang. Dia menepuk bahu Jali, mencoba memberikan semangat. Udah, jangan mikir macem-macem. Pokoknya kalau nanti ada apa-apa kita hadapin bareng-bareng ya. Obrolan mereka pun terhenti ketika suara doa dari dalam rumah mengalun lebih keras. Beberapa orang di halaman mengangguk-angguk khusyuk, sementara yang lain sesekali melirik ke arah dapur memastikan semua persiapan makan malam berjalan dengan lancar. Akhirnya, acara pengajian pun selesai. Beberapa lelaki muda mulai menyusun tikar di teras untuk begadang. Samsudin dan Jali pun ikut bergabung. Mereka duduk bersila sambil meminum kopi hangat yang dihidangkan oleh pemilik rumah. Besok pasti rame nih, ucap seorang pemuda sambil menguap lebar. Iya, apalagi tamunya dari kampung belah juga banyak. Katanya mah rombongan Romi bawa mobil banyak banget bakalan nanti ini mah, saut yang lain. Jali sesekali mengangguk, matanya terus saja mengamati sekitar. Suasana malam itu sebenarnya damai, tapi di kepalanya ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Angin malam yang bertiup pelan terasa menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil walau dia sudah mengenakan jaket tipis. Samsudin yang duduk di sampingnya kembali mencoba mencairkan suasana. Udah malam, kalau emang lu capek tidur aja dah. Jangan begadang terus kalau kepikiran, katanya sambil menyeruput kopi panas. Kagak Sem, gua kagak mau tidur. Gua mau mastiin semuanya sampai selesai, jawab Jali datar. Hingga larut malam, Jali pun tetap terjaga. Dia memperhatikan setiap sudut rumah seolah mencari sesuatu yang tidak kasat mata. Ketika orang-orang mulai tertidur satu persatu, Jali tetap duduk di tempatnya, menggoyang-goyangkan kaki pelan sambil memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong panjang memecah kesunyian. Jali mendongak, matanya menyipit. Ia lalu menoleh ke arah Samsudin yang sudah mulai terkantuk-kantuk. Sam, lu denger kagak bisiknya? Apaan sih ah? Samsudin membuka mata setengah mengantuk. Itu anjing di ujung kampung. Itu gonggongannya panjang banget. Kagak kayak biasanya Sam, kata Jali. Lah, palingan tuh anjing kampung lagi mau kawin. Udah ngapa? Jangan bikin gue tambah takut ini, jawab Samsudin sambil menggaruk-garuk kepala. Jali tidak menjawab. Dia hanya terus menatap ke arah suara itu. Hatinya semakin terasa gelisah. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan, tapi firasat itu terasa semakin kuat. Sam, gue serius ini. Kita kayaknya kudu hati-hati dah. Jangan sampai lengah kita, kata Jali sekali lagi. Iya, makanya lu sendiri juga jangan parno. Udah apa, gue ngantuk ini, saut Samsudin sebelum akhirnya merebahkan tubuhnya di tikar, mencoba untuk tidur di tengah hawa malam yang mulai menusuk. Sementara itu, Jali tetap berjaga. Angin malam terus berembus, membawa aroma basah dari tanah pekarangan. Dari kejauhan, suara anjing-anjing itu kembali menggema, seolah seperti sebuah pertanda yang belum bisa terjawab. Keesokan harinya, langit masih gelap. Walau sudah jam 7 pagi, awan hitam menggantung berat. Suara gemuruh mulai terdengar di kejauhan. Rumah Yulia yang kemarin penuh dengan kesibukan kini mulai terasa tegang. Hujan deras turun secara tiba-tiba, memukul tenda pernikahan dengan irama yang tak henti-hentinya. Air mengalir deras di selokan, bahkan sebagian halaman sudah tergenang. Kok makin deras nih hujan ya? Ujar Samsudin sambil memandangi ke arah langit. Dia baru saja tiba di rumah Yulia setelah mandi dan berganti pakaian di rumahnya. Tetapi usahanya sia-sia. Tetap saja Samsudin basah kuyup lagi meski sudah mengenakan jas hujan. Kan gue udah bilang dari semalam, perasaan gua kagak enak, kata Jali pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Samsudin menghela nafas panjang.
Mungkin ya emang hujan biasa, tapi ya kita kudu siap-siap. Kalau begini pan tamu-tamu bisa kagak banyak yang datang. Di dapur, suasana semakin kacau. Para ibu-ibu yang kemarin tampak riang gembira kini mulai cemas. Salah satu panci besar yang berisikan rendang daging mengeluarkan bau tak sedap. Ibunda Yulia mulai mencicipi sedikit, lalu langsung menutup mulutnya. Masya Allah, ini basi. Padahal tadi malam masih bagus ya. Serunya panik. Beberapa orang perempuan mencoba mendekat, mencoba memastikan memang benar masakan itu sudah berubah rasa asam dan tak enak di lidah. Ini bagaimana bu? Rendangnya udah kagak bisa dimakan lagi nih, ujar salah satu perempuan bingung. Ibunda Yulia menggeleng lemas, wajahnya terlihat tegang, mencoba mencari solusi di tengah tekanan waktu yang semakin sempit. Samsudin dan Jali masuk ke dapur. Saat suasana makin ricuh, bau masakan basi langsung menusuk hidung mereka berdua. Ini lagi kenapa sih bu? Tanya Samsudin. Bang, rendangnya basi bang, padahal baru dimasak semalam. Ya ini kagak mungkin ada waktu lagi nih bakal bikin baru, jawab salah seorang ibu-ibu dengan nada putus asa. Samsudin terdiam. Ia berpaling ke arah Jali yang masih berdiam diri di sudut ruangan. Wajah Jali tetap dingin, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di kampung sebelah, di kediaman Romi, suasana juga tak kalah kacau. Hujan deras yang turun mengguyur sejak pagi membuat rombongan keluarga besar Romi tertahan. Beberapa mobil yang seharusnya membawa mereka ke rumah Yulia kini masih terparkir di halaman karena khawatir jalanan licin. Tetapi kekacauan itu belum seberapa dibandingkan apa yang terjadi di dalam rumah. Di dalam rumah, Romi terduduk lemah di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat pasi. Di hadapannya, ibunya berjongkok sambil memegang sebotol air putih, mencoba membujuknya untuk minum. Romi, kamu kenapa nak? Dari tadi kok diem aja? Tanya ibunya cemas. Romi tidak menjawab. Sebaliknya, ia mendadak memegangi perutnya. Wajahnya meringis, menahan sakit. Tiba-tiba ia terbatuk dengan keras. Darah segar keluar dari mulutnya, menodai lantai keramik di bawahnya. Ya Allah, Romi, jerit ibunya. Kerabat yang berada di rumah itu segera panik. Beberapa berlari untuk mencari kendaraan demi membawa Romi ke rumah sakit. Sementara yang lain mencoba menenangkan ibunya yang menangis histeris. Cepat, bawa dia ke mobil, teriak seorang lelaki yang tampak lebih tenang. Dalam waktu singkat, tubuh Romi yang semakin lemah diangkat ke dalam mobil. Hujan yang mengguyur tak menghentikan mereka untuk segera meluncur ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa mencekam. Romi hanya bisa terbaring, matanya setengah terpejam, sementara ibunya terus memegangi tangannya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Sementara itu di rumah Yulia, kabar tentang kondisi Romi akhirnya terdengar juga saat mendengar bahwasannya Romi muntah darah dan kini sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Yulia langsung terduduk lemas di atas kursi. Wajahnya yang sudah penuh riasan kini terlihat pias. Ini kenapa? Kenapa bisa begini? Tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada yang bisa menjawab. Semua saling berpandangan dengan tatapan penuh kecemasan. Di luar, Jali masih berdiri di bawah tenda yang basah. Hujan masih turun dengan derasnya dan angin dingin bertiup membuat tubuhnya menggigil. Dia memejamkan mata sejenak, lalu berbisik pelan, hampir seperti berbisik pada langit. Gua tahu, ini pasti bukan kebetulan. Samsudin yang berdekat langsung menarik lengannya. Li, jangan macam-macam dulu ya. Gue tahu pikiran lu lagi kemana, tapi sekarang bukan waktunya bakal mikir yang aneh-aneh, ujarnya tegas. Gue kagak mikir yang aneh-aneh, Sam. Gue udah tahu kalau ini semua karena ulah seseorang, jawab Jali datar. Matanya masih menatap ke arah hujan yang terus mengguyur. Hingga siang menjelang, hujan tak juga reda. Kabar tentang Romi yang muntah darah cepat menyebar. Orang-orang yang datang ke rumah Yulia untuk membantu segera berkumpul di teras, berbisik-bisik dengan nada curiga. Beberapa dari mereka mulai mencoba menduga-duga. Pasti ini ada yang kagak suka ini sama Romi, ujar seorang lelaki tua sambil menyulut rokok kretek di tangannya. Ya mungkin aja, saut yang lain.
Lah si Romi kan banyak saingannya. Yulia mah bukan sembarangan perempuan, kembang desa. Banyak banget yang ngarepin dia bisa dapetin dia. Ya tapi kalau sampai ngirimin santet begini mah itu kerjaan pengecut. Tambah seorang ibu-ibu suaranya penuh emosi. Di sudut halaman, Jali berdiri mendengar percakapan itu. Rahangnya mengeras. Dia sendiri sejak awal sudah merasa jika ada yang aneh. Dan dugaan orang-orang membuat pikirannya semakin tak tenang. Ia lalu berjalan menghampiri Samsudin yang sedang menggeser-geser kursi di bawah tenda. Mau ikut nggak, Sam? Lah mau kemana? Hujan-hujan begini malah pergi. Jali menghela nafas panjang, lalu berbalik menuju jalan kecil di depan rumah Yulia. Gue mau pergi ke rumah Haji Rosid. Ini kudu ditanganin sebelum mangkinan parah. Lah, lu malah mau ngapain ke sana? Tanya Samsudin menyusulnya. Ya cari petunjuk lah, Sam. Masa iya gue kagak bisa diem ngeliat ini semua? Kalau emang ada yang mau coba main-main, ya kita kagak boleh diem aja, Sam. Saat Jali tiba di depan rumahnya, pintu kayu besar itu sudah terbuka. Haji Rosid tampaknya baru saja selesai mengaji. Ada apaan, Jali? Tanya Haji Rosid dengan nada yang tenang. Jali tak banyak berbasa-basi. Pak Haji, saya kayaknya butuh bantuan ini. Ada yang kagak beres di rumah Yulia. Masakan pada basi. Lah hujan terus kagak berhenti-berhenti. Si Romi tadi denger-denger muntah darah. Sekarang lagi mau ke rumah sakit. Saya mencuriga kalau ini mas santet yang dikirim orang untuk ngegagalin pernikahannya Yulia. Haji Rosid mengangguk pelan, matanya tajam mengamati. Dia tidak langsung menjawab Jali. Malah ia mempersiapkan Jali masuk ke dalam rumah. Emang lu udah tahu siapa yang ngirimin? Tanya Haji Rosid sambil menuangkan teh. Ya kagak tahu Panji, kalau tahu mah saya kagak datang kemari. Ya tapi banyak yang bilang, katanya mah pasti ada pengagumnya Yulia ini yang kagak rela kalau dia nikah sama Romi. Jawab Jali dengan nada geram. Haji Rosid menghela nafas panjang. Ia lalu mengambil tasbih di dekatnya, memutarnya pelan di tangannya. Kalau emang ini santet, kita kagak bisa main tuduh. Tapi kalau lu mau amalan, bisa aja gua kasih. Tapi lu kudu inget Jali, ini amalan bukannya buat memberikan balasan yang serupa. Ini lebih kepada perlindungan agar acara Yulia berjalan dengan lancar. Jali mengangguk cepat. Baik Pak Haji, yang penting semua ini kelar dah. Haji Rosid berdiri, lalu ia mengambil kitab kecil dari rak kayu di sudut ruangan. Dia membuka beberapa lembar, lalu menunjuk satu halaman. Lu baca dan nih. Air putihnya lu siapin diri, taruh di wadah yang bersih. Nah tuh air nanti lu percikin ya, lu siram-siram di rumah Yulia, terutama di dapur sama di depan pintu. Jali memperhatikan dengan seksama. Saat Haji Rosid menjelaskan, ia mencatat di dalam pikirannya, memastikan tak ada langkah yang terlewat. Setelah selesai, Haji Rosid menepuk bahu Jali. Jali, jangan lupa berdoa ya. Bukan cuma amalan ini doang yang penting, tapi keyakinan lu. Kalau hati lu goyah, ya semuanya bakalan percuma. Jali segera pulang dan duduk bersila di kamarnya. Suasana rumahnya sunyi, hanya terdengar suara hujan yang masih mengguyur atap dengan keras. Tidak beberapa lama kemudian, Samsudin datang mengetuk pintu kamar Jali yang sudah tertutup rapat sejak 1 jam yang lalu. Jali, lu udah kelar belum? Jali membuka pintu. Ia mengangguk, wajahnya terlihat lelah tapi penuh tekad. Dia lalu membawa sebotol air putih yang sudah ia doakan sebelumnya. Ayo udah kita ke rumah Yulia. Gua mau guyur ini air di sana. Di rumah Yulia, suasana semakin buram. Beberapa tetangga sudah pulang meninggalkan keluarga Yulia yang nampak kelelahan. Hujan belum juga berhenti. Udara dingin semakin menusuk. Jali langsung menuju ke arah dapur. Samsudin mengikutinya dari arah belakang. Bau makanan basi ini masih kerasa banget ya Jal, ujar Samsudin. Jali mengangguk. Ia lalu membuka botol air itu, kemudian mulai memercikannya ke sudut-sudut ruangan. Mulutnya terus berkomat kamit membaca doa. Samsudin hanya berdiri diam, memperhatikan dengan tatapan yang cemas. Setelah selesai di dapur, Jali bergerak ke arah pintu depan. Ia lalu kemudian memercikan air lagi dengan cara yang sama, memastikan semua sudut terjangkau. Setelah itu, dia berdiri diam di tengah halaman, memandangi langit yang masih gelap. Kelar. Sekarang kita ke rumah pelakunya dah, ujar Jali dengan suara serak. Lah, emangnya
Lu udah tahu siapa pelakunya, Jali? Lu jangan sembarangan nuduh dah lagi kayak begini. Udah Sam, lu ikut aja dah sebelum telat, saut Jali. Jali berjalan cepat, hatinya membara penuh amarah. Samsudin berjalan di sampingnya sesekali. Dia melirik temannya itu yang sedari tadi diam saja, tapi wajahnya jelas-jelas menunjukkan kemarahan yang sulit untuk ditahan. Bentar, Dali, bentar. Ini kan jalan ke rumahnya si Rangga. Lah apa mungkin dia ngelakuinnya? Tanya Samsudin mencoba memastikan. Jali hanya mengangguk tanpa menoleh. Bujuk dah. Kalau bener kurang ajar banget tuh bocah. Lah padahal pan dia masih saudaraan sama si Yulia, sepupuan. Kagak bener ini, kagak benar. Ujar Samsudin yang tiba-tiba lebih geram. Rumah Rangga tidak terlalu jauh dari rumah Yulia. Letaknya berada di ujung gang dengan halaman kecil yang hanya ditumbuhi beberapa tanaman liar. Ketika mereka tiba, suara batuk terdengar dari dalam rumah diiringi dengan rangan lemah. Samsudin yang sudah dilanda rasa marah langsung mengetuk pintu kayu itu dengan keras. Jali yang tahu kalau mood Samsudin sedang buruk hanya berdiri di belakangnya tetap waspada. Tok tok tok, tok tok tok. Ketukan pertama tidak ada jawaban. Samsudin lalu mengetuk lagi dan kali ini lebih keras. Tok tok tok, tok tok tok. Rangga, buka pintunya. Suaranya menggema di hari yang sepi. Jiwa jawara Samsudin kembali menggelora. Nafasnya memburu menahan amarah yang hampir memuncak. Ya lo gedor sampai subuh juga kagak bakal dibukain, Sam. Lah itu mah rumahnya Cang Bekek. Orangnya budek begitu mana denger. Oh no. Sebelahnya rumah si Rangga. Bujuk dah. Ujar Jali memberitahu kalau Samsudin salah kamar. Nah, iya ya, sampai salah gua, suwe banget. Jawab Samsudin yang langsung bergegas pindah ke rumah di sebelahnya dan langsung kembali menggedor-gedornya. Pintu itu akhirnya terbuka perlahan. Rangga muncul dengan wajah yang pucat, matanya sayu dan bibirnya berwarna gelap. Bau anyir darah menyelinap keluar dari mulutnya saat ia berbicara. Ada Bang Jali, Bang Sam, ada apaan bang? Tanyanya dengan suara serak. Jali tidak menjawab. Dia lalu melangkah masuk tanpa permisi, diikuti oleh Samsudin yang memasang wajah curiga. Ruangan itu terlihat berantakan dengan piring-piring kotor dan sisa makanan di atas meja. Di sudut ruangan terlihat baskom kecil yang berisikan cairan merah pekat, darah. Lo kenapa? Samsudin bertanya membuka pembicaraan. Rangga duduk lemas di atas kursi rotan yang reot. Saya nggak tahu bang, dari tadi perut saya sakit, terus muntah darah. Mendengar itu, Samsudin segera mendekat. Ia menatap tajam wajah sepupu Yulia itu seperti mencoba menembus kebohongan yang disembunyikannya. Jali berdiri di belakang Samsudin melipat tangan di dada. Lu jujur aja sama gua. Jujur. Samsudin berkata pelan tapi tegas. Lu kan yang udah ngirimin santet sama si Romi, ya kan? Aku kagak lo. Wajah Rangga berubah drastis. Mata yang tadinya sayu kini melebar penuh keterkejutan. Maksudnya apa nih bang? Saya kagak pernah. Jangan bohong. Samsudin membentak. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Rangga sadar dengan siapa ia berbicara. Ya dia tahu. Dia tahu Samsudin yang sesungguhnya. Dia pun semakin ketakutan. Si Romi muntah darah. Sekarang lu juga muntah darah. Lu kata gue orang bego yang kagak ngerti apa-apa, hah? Lu ngaku kagak sekarang. Apa gua hajar lu sekarang juga? Rangga menggeleng panik. Tapi tubuhnya gemetar. Jali yang takut jika Samsudin kelepasan tangan ikut melangkah maju. Rangga, kita udah tahu semuanya. Udah dah lu, jangan bikin tambah marah. Kalau lu bener yang ngirimin santet, lebih baik lu ngaku deh sekarang. Rangga terdiam. Wajahnya yang pucat mulai basah oleh keringat. Tangannya gemetar mencengkram kursi seakan mencari pegangan. Saya cuma mau Yulia kagak jadi nikah sama Romi. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Samsudin mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak langsung menghantam pemuda itu. Kenapa? Emang apa salahnya si Romi sama lu, hah? Bang, dia orang kampung sebelah bang. Dia kagak pantas bakal Yulia. Teriak Rangga tiba-tiba emosinya meledak. Bang, asal abang tahu, saya udah lama suka sama Yulia, tapi dia lebih milih Romi. Abang kagak tahu rasanya bang. Plak!
Tangan besar Samsudin mendarat telak di pipi Rangga hingga membuatnya terjengkang ke belakang. Jali mencoba untuk menahan Samsudin. Sam, sabar Sam, ingat diponakan lu juga Pan, ujar Jali mencoba menenangkan Samsudin. Sekali lagi lu berani ngebentak gua bikin kagak bisa ngomong selamanya lu, ancam Samsudin dengan mata yang merah menyala. Rangga beringsut mundur. Ia menyesali kehilafannya. Dia tahu betul siapa Samsudin dan Jali, duo jawara yang dulunya sangat disegani di kampung mereka. Hening sejenak. Jali dan Samsudin saling pandang. Amarah mereka bercampur dengan rasa jijik. Samsudin akhirnya berbicara. Suaranya datar tapi menusuk. Jadi lu ngirimin santet cuma karena perkara sakit hati? Rangga, pengecut amat sih lu. Kalau lu emang laki-laki, lu adepin semuanya secara langsung, bukan main cara kotor kayak begini. Rangga menunduk. Ia mulai terisak, tapi Samsudin tidak menunjukkan belas kasihan. Dia lalu mencengkram kerah baju Rangga dan menariknya hingga berdiri. Lu denger baik-baik ya Rangga, lu denger, katanya dengan nada mengancam. Kalau ampe si Romi apa Yulia kenapa-napa nanti, gua orang yang pertama bakal ngajar lo ampe babak belur. Ngerti lo? Rangga mengangguk lemah. Ia tak berani melawan. Samsudin mulai melepaskan cengkramannya dengan kasar, membuat Rangga terjatuh kembali ke kursinya. Gua kagak mau tahu apa alasan lo, kata Samsudin sebelum mereka pergi. Yang jelas, lo berhenti dan main-main sama hal-hal kayak begini. Kalau emang lo masih mau hidup tenang di kampung ini, lo berhentiin semua sekarang juga. Jali dan Samsudin lalu keluar dari rumah Rangga dengan langkah yang tegas. Amarah mereka belum sepenuhnya reda, tapi setidaknya mereka telah memastikan satu hal: Rangga tidak akan berani lagi mengulangi perbuatannya. Pada akhirnya, acara pernikahan Romi dan Yulia pun sukses digelar dengan meriah. Samsudin mengucapkan terima kasih pada Jali sahabatnya, yang mana atas bantuannya semua rangkaian acara berjalan dengan lancar. Samsudin dan Jali pun sepakat untuk tidak menyebarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi demi menjaga hubungan baik antar keluarga besar. Yang terpenting bagi mereka berdua adalah acara itu berjalan dengan lancar. Beberapa hari setelah pernikahan Romi dan Yulia, malam itu Jali menghampiri Salma yang sedang bersiap-siap menutup warung nasi uduknya. Salma, abang minta maaf ya, ujar Jali sambil duduk di depan Salma. Minta maaf apa sih bang? Jawab Salma sambil tersenyum. Ini abang mau minta maaf kelakuan si Toing kemarin sama Salma. Maafin dia ya, dia masih kecil, jadi ya masih begitu dah kelakuannya, ujar Jali memohon. Ya Allah bang, Salma mau paham bang, namanya juga Toing masih kecil, jawab Salma sambil mendekat ke arah Jali. Kita harus sabar ya bang untuk ngadepin si Toing. Mungkin karena kita kemarin yang terlalu keburu-buru, ujar Salma lagi sambil tersenyum. Makasih ya Salma. Iya, kata Babe juga kita kayak keburu-buru gitu sih, ujar Jali lagi. Abang yang sabar ya, kalau jodoh gak akan kemana kok, jawab Salma mencoba menenangkan Jali. Gue juga tahu kalau jodoh kagak kemana. Gue takut aja lu yang kemana-mana. Tiap hari mata para lelaki ngelotot aja ngeliatin lu Salma. Lama-lama mendidih juga gue ini, batin Jali sambil tetap tersenyum ke arah Salma. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rastra Ksatria dan kisah Bang Jali. Saya suka banget ya kisah-kisah kayak gini ya. Apa ya, ceritanya relate, ringan, relate dan mengena banget. Logat Betawinya juga dapet banget. Bagaimana orang Betawi ya seperti ini nih mayoritas, dan bercandanya juga saya suka nih, bercandaan apa ya, jokes lawas itu. Jadi memang ada tuh teman saya juga pernah kayak gitu tuh, ngelemparin sendal imam musola kan gara-gara kesel dia bacaannya lama. Jadi memang ada kayak begitu, dilemparin. Zaman dulu sendal lili tuh teman-teman yang ini pasti tahu tuh, sendal lili tuh yang model karet, warnanya biasanya favoritnya biru, merah, jadi warna-warni itu sendal lili zaman dulu hits banget. Sekarang sih masih ada tapi ya udah jarang yang make ya dulu. Jadi dulu orang-orang Betawi itu banyak banget, terutama orang-orang tua yang pakai sendal lili. Senternya juga biasanya senter yang warna itu tuh yang berat tuh, yang silver, yang baterainya
gede-gede itu ada 4 biji kalau nggak salah ya. Jadi kayak flashback ke masa lalu lagi. Dan di sini akhirnya bagaimana seorang Jali dan Samsudin, bener-bener mereka itu nggak apa ya, menolong tanpa pamrih. Yang penting acara lancar, yang penting acara selesai tanpa harus mengetahui siapa yang salah. Dan juga dia tidak mau diakui sebagai pahlawan dalam acara itu. Jadi luar biasa sekali bagaimana Jali juga. Saya berharap sih Jali bisa meningkatkan terus kemampuan dengan dibantu oleh Haji Rosyid ya. Karena buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, bisa mengikuti sebelumnya ada Warung Nasi Uduk Posalma, dan ketika Jali mendadak menjadi sakti saat itu, apa namanya, di awal itu kan si Jali pura-pura nih, tapi ternyata menurut Haji Rosyid ya Jali punya kemampuan sendiri yang dia nggak sadar di situ. Jadi dan lebih kuat lagi apabila semuanya itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Keren banget jadinya, apa ya, hikmah baiknya banyak sekali yang bisa diambil di sini. Yang jelas ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, itu akan memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Bahkan santet ilmu hitam bisa dikalahkan dengan itu semua. Keikhlasan akan mengalahkan segalanya. Luar biasa. Terima kasih buat Mas Rastra Ksatria atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, ini akan jadi kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.